Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Untuk temanya di sini, apakah dia akan segera kembali ataupun masih lama? Kita akan cek dulu untuk koneksi kamu sama dia sebelumnya. Forgiveness. Honestly, bitterness, polarity, ada being here. Aku melihat pengaruhnya orang ini ke kamu, ya. Dia adalah orang yang pernah mungkin mencoba untuk meminta maaf sama kamu. Dia ini meminta pengampunan sama kamu sebetulnya karena ada kesalahan di masa lalu yang membuat hidup kamu tuh porak-poranda. Untuk kali ini, ketika dia datang sama kamu, dia berkata dengan sejujurnya tentang apa sih yang kira-kira mempengaruhi dia dikala waktu itu menyakiti kamu. Kehidupan dia mungkin setelah putus sama kamu atau setelah tidak bersama kamu bukannya makin membaik, tapi mungkin merasakan kayak pahit gitu loh. Banyak kehilangan, banyak kesedihan, banyak kesengsaraan ataupun keputusasaan. Kemudian dia merasa bahwa sebenarnya hidup dia itu ada ketergantungan. Ada sifat dia itu yang mungkin sedikit manja. Ya mungkin dia bilang sama kamu, gue tuh butuh lo banget, gue gak mau ditinggalin. Dan untuk melupakan kamu juga sepertinya sulit. Lebih seperti kayak mengingat kamu dalam diam, gak banyak bicara, tapi bukan tipe-tipe orang yang kayak speak up, seperti orang yang menunjukkan kalau, atau bukan orang yang terbuka, intinya gitu. Ketika dia ingin memohon ampun dari kamu, rasanya juga dia baru menyadari belakangan itu memang dengan tindakan aku, sikap aku di sini, semuanya itu jadi kayak memporak-porandakan hidup orang. Dia sadar masuk ke dalam kehidupan kamu, kemudian tidak bertanggung jawab, gitu loh. Tapi perasaan dia sama kamu itu jujur, cuman dalam segi pelaksanaan porak-poranda, yang membuat hubungan ini bukannya bisa berjalan bersama, tapi kalian kayak jauh-jauhan, terus sebenarnya saling tergantung. Paham kan maksudku? Antara melepaskan enggak, datang juga enggak, tapi gantung gitu. Ketika dia melepaskan kamu, nggak ada yang lebih indah gitu loh, menggantikan memorinya bersama kamu. Sakit, banyak yang ku bilang tadi, banyak sakit, banyak kesengsaraan. Bukan tipe-tipe yang lebay, tapi bener-bener loss, banyak loss. Penyeimbang hidup dan penyemangat dirinya itu ya kamu.
Di kepalanya sudah ada peta tentang kamu, nama kamu, rencana-rencana kedepannya seperti apa. Terlihat jelas di sini. Kemudian kita lihat lagi. Tadi ada pattern ya keluar. Lingga Yoni, kalian itu mirroring, soulmate, twin flame. Polanya itu selalu berulang. Beberapa di antara kalian memang ada koneksi saling membutuhkan, saling terkesima, saling menjaga, semacam kayak apa ya, pasangan yang aku bilang sejiwa gitu loh. Tahu kebutuhan masing-masing, tahu kesenangan masing-masing. Tapi kisah kalian di sini memang sedih. Tidak sejalan dan semulus tol Jagorawi. Dan di sini ada sabar. Sabar itu harapan, selalu penuh harapan. Dan dikala kalian berpisah di sini, aku melihatnya lebih kayak orang yang apa ya, kayak menunggu, kayak mendambakan kamu. Kapan ya kira-kira aku bisa ketemu? Kenapa? Dia bilang, dalam diriku ini aku tuh kok kayaknya gak bisa ngelupain kamu. Kamu tuh begitu kamu buka mata tuh kayak muncul bayangan kamu. Kok nama kamu ada? Kalau lagi berkendara, kalau lagi kerja, kok bisa ya? Kayak begini, kayak muter-muter aja. Koneksi kalian itu kayak lukisan dan kanvas. Ibaratnya sesuatu yang memang melekat, dekat, tapi walaupun jauh ya, jauh secara fisik, tapi kayak kalian dalam satu soul yang sama gitu loh. Passionnya bareng, kamu misalnya suka lagu bareng, dia pun juga suka lagu bareng. Jadi hobi kamu sebagian ada di dia. Bahkan misalnya kamu suka sejarah, jarang-jarang nih hari gini orang suka sejarah, dia juga suka sejarah. Makanan yang kamu suka, dia juga suka. Jadi ada beberapa kesamaan, kemiripan. Kalian itu udah kayak berkaca satu sama lain, oke. Koneksinya di sini ada twin flame, ada soulmate. Ya. Tetapi di sini banyak kesedihan. Aku melihatnya sesuatu yang nggak bisa jalan gitu loh. Nggak, kalian cocok. Kalian di sini saling, kalau dijadikan satu itu ibaratnya kayak orang yang perfect couple goals. Nanti kita lihat di sini. Kesedihannya apa? Kita mulai dari forgiveness dulu ya. Kenapa dia butuh maaf dari kamu? Karena dia merasa tidak bisa memperhatikan kamu 100%. Memori-memori tentang kamu itu menyiksa dia. Apa yang dia perbuat di masa lalu sepertinya membuat dia tuh gak tenang dan gak nyaman. Ada honestly, Four of Wands. Dia jujur, ingin ada namanya satu kestabilan dengan kamu, ingin ada rencana untuk kalian bisa bersama. Kesedihan dia kita lihat, Queen of Pentacles. Dia terkontrol, dia merasa tanggung jawab dia di internalnya dia itu belum selesai gitu loh.
Aku nggak bisa kemana-mana. Aku cuman bisa ada di sini sementara ini dan duduk menyelesaikan kewajiban aku, karena ada yang lebih butuh dari aku, ada yang lebih butuh aku di sini. Kayak dia mesti menghidupi keluarga dan lain-lain. Kita polarity ya. Eight of Swords, sesuatu yang nggak bisa lupa, sesuatu yang dominan dari kamu. Ibaratnya kamu tuh mendominasi hidup dia lah. Dia merasa nggak ada oksigen kalau nggak ada kamu. Kalau dia rokoknya, dia harus cari asbaknya, bukan? Kalau dia punya gelas, dia harus dapat air. Pelengkap. Kalian di sini saling kontrol, saling tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang kamu mau. Makanya ada keterikatan dan ketergantungan yang sangat kuat di sini, dan itu nggak bisa lepas. Nine of Swords. Waduh. Udah Eight of Swords ke Nine of Swords di sini. Dia nggak bisa tidur loh. Kondisinya dia suka tidur tengah malam. Dia nangis kadang-kadang kalau untuk yang wanita. Kalau yang pria tuh kayak merenung gitu. Ya ampun, gimana sih kabar kamu? Kok nasibku begini banget? Aku tuh kayak tertawan sama kondisi lingkunganku sendiri. Aku nggak punya kebebasan di sini untuk bisa mengekspresikan apa yang kurasakan, karena memang kita di sini mungkin berjauhan, tidak dekat. Ada perasaan sedih yang kayak sampai stres. Kalau mikirin kamu tuh kayaknya nggak pernah selesai gitu. Apa ya yang membuat aku tuh menarik kembali ke kamu lagi? Dia tuh juga heran gitu. Kok bisa begini? Gue ini kenapa sih? Gue tuh biasanya kayak realistis, tapi kenapa gue jadi kayak hilang arah gini? Dia ini manifest ke kamu sangat kuat loh. Kalau misalnya kamu udah ngelupain dia, karena kalian di sini ada channeling, ada koneksi, jadi kalian bisa bertelepati. Kalau seandainya gini, paling nanti jarak 2 hari lagi dia hubungin aku nih. Walaupun kamu ngediemin dia pasti akan DM kamu, akan kirim pesan atau apapun. Kita lihat ada pattern. Kenapa ada pattern di sini? King of Swords, sesuatu yang memang sudah dia putuskan, sesuatu yang memang sudah yang sudah terstruktur. Memang keputusan dia di sini begitu, akan masuk lagi kehidupan kamu dengan gak mau cari ribut, ingin sosialisasi lagi sama kamu. Patternnya akan terus berulang begitu. Luber dia kangennya sama kamu, ingin komunikasi, ingin datang, ingin ngobrol, ingin bersenda gurau, ingin menghabiskan waktu bersama. Pengen gitu dia tuh punya waktu untuk ngobrol sama kamu eye to eye. Lingga Yoni, dia sudah sadar ya bahwa kamu ini ada energi tarik menarik kayak Romeo Juliet. Memang pasangan hidup. Jiwa kamu dan jiwa dia itu
akan ada satu union atau pertemuan jiwa di sini. Aku bukan bicara masalah fisik, tapi secara kita misalnya unconscious atau di bawah alam sadar kita, yang kurasakan energinya kalian itu saling terkait. Jadi memang udah pasangan. Seven of Pentacles. Banyak rencana, banyak harapan. Dia selalu berpikir optimis masa depan pasti akan ada jalan di mana kalian bisa bersama di sini. Kenapa ada embracing sadness? Three of Pentacles. Hambatannya. Bisa tanpa restu. Bisa kalian sudah punya pasangan masing-masing. Perbedaan prinsip. Kemudian dia lebih pilih pekerjaan. Kenapa selalu keluar ini ya? Three of Cups, Three of Pentacles selalu keluar di bacaanku dengan subscriberku yang tercantik dan terganteng di channel aku ini. Dan ada passion, yaitu kesabaran. Kalau dilihat, kapan sih kalian di sini bisa bersama? Bisa tahun depan, minimal tahun depan, karena bulan Mei ya. Apakah di sini keseriusan? Yang pasti kalian akan mendapatkan result atau hasil dari tarik menarik ini. Akan ada endingnya kok. Apakah dia datang dalam waktu dekat? Aku bilang kalau waktunya 5 bulan, 6 bulan ke depan ya itu nggak dekat, agak jauh. Tuh ada Five of Pentacles di sini. Hambatannya adalah ada kendala ketika dia mau bertemu dengan kamu. Ibaratnya banyak masalah, finansialnya juga nggak bagus, jarak rumah kalian jauh, bisa juga dia nggak punya kendaraan, pas-pasan gitu. Jadi harus sabar. Kalau aku bilang ini nggak akan instan, tapi ujung-ujungnya akan ada namanya pertemuan. Karena gimana pun kondisi kalian di sini union ya, union itu ada pemersatu. Kalian punya koneksi jiwa di sini. Kalau kita lihat ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian yang kuat Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Untuk energi Aries dan lain-lain sedikit ya, energi api sedikit. Terus Gemini, Aquarius, Libra. Itu doang. Sisanya sedikit sekali. Kalau energi api itu cuman segelintir, bahkan nggak ada. Jadi orang yang dekat sama kamu, yang kebetulan dia akan datang kurang lebih di bulan Mei, Juni, ya antara minimal 5 bulan ke depan, itu nanti kalian akan dapat satu pencerahan dari dia. Ini masalah waktu. Jadi tahun depan ya. Kenapa? Karena tahun ini sangat struggle sekali. Dia struggling untuk bisa memantapkan diri. Ya, kalau ketemu tuh kan butuh modal. Apalagi kalau kondisinya di sini kalian rumahnya jauh. Gimana atuh? Kasih dia space lah. Gak mungkin toh kalian cuman di sini ketemu lewat sosial media aja. Apa yang dia mau bilang sama kamu? Dia di sini ada unconditional loving.
Dia sangat cinta sama kamu. Tuh, I like you. Berbunga-bunga ketika dia bertemu dengan kamu. Love call. Beberapa di antara kalian di sini mungkin sudah ada yang menerima pesan atau dia lebih agresif untuk menunjukkan perasaannya bahwa dia butuh kamu. Dan di sini ada transformasi. Jadi, dia di sini akan datang dengan kepribadian yang membuat kamu nyaman. Karena emang dia sadar bahwa dia nggak mau kehilangan lagi. Dan kalau dia berprinsip, kalau aku tidak mau kehilangan lagi, maka dia nggak akan mau kehilangan. Karena ada memori di situ. Seperti yang ku tahu, di sini ada memori. Ada sesuatu yang kalau orang bilang dilupain jangan gitu. Forget me not. Dia juga nggak mau kamu ngelupain dia. Terlalu indah kenangan-kenangan kalian. Kalian bersama, ketawa, ke mall bareng mungkin. Jadi kalian kayak merasa punya secure pasangan gitu, dan dia juga merasa begitu ke kamu. Ini loh pasangan yang aku mau. Tapi memang mungkin nasib kurang berpihak pada kalian. Padahal kalian di sini mungkin ada hubungan twin flame atau soulmate. Begitu. Dan percayalah, jika pada waktunya hubungan kalian di sini itu akan masuk ke jenjang berikutnya, bisa serius. Bisa serius dan untuk masa depan ya. Sekarang kita cek dulu. Ada healing family issue. Nah, salah satu dari kalian di sini memang mungkin ada problem dari keluarga ya. Ada masalah keluarga yang harus kalian memang fokusin dulu sambil menunggu si orang ini. Percayalah, situasi ini tuh akan menguatkan kalian, dan ada saatnya nanti kalau kamu percaya, dia juga percaya, akan segera bertemu. Di sini akan ada rasa timbul lagi. Ada perasaan-perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan nggak mau tinggalkan. Dan yang terpenting di sini ada self love. Kalau bisa, sembari menunggu, cintai dulu dirimu. Ya, buat dirimu cantik sebelum ketemu sama dia. Persiapan setahun itu ya cukup lah. Kok lama banget ya Kak Mela? Ya kelihatannya lama, tapi bisa lebih cepat kalau manifest kalian itu. Dan salah satu dari kalian masalahnya sudah selesai. Karena kan masih ada prioritas dulu. Nah, kalau prioritasnya sudah selesai, baru di sini nanti bertemu. So, itu aja yang bisa aku ungkapkan. Kali ini aku nggak akan pakai kerincingan, pakai inisial. Silakan kalian rasakan sendiri. Mulai sekarang intuisinya harus dilatih. Oke, see you when I see you. I love you. Bye-bye.